Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMK dengan materi pernikahan dalam Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun materi pernikahan dalam Islam ini meliputi pengertian nikah, dalil nikah, tujuan nikah, hukum nikah, orang yang tidak boleh dinikahi, kewajiban suami dan istri, hikmah nikah, dan prosesi nikah. Baiklah, kita mulai penjelasan materi pernikahan ini dari mengenal pernikahan nikah. Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat Islam, nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi di sini ada penekanan bahwasanya menikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang awalnya mereka bukanlah mahramnya. Nah, dengan menikah tersebut timbullah hak dan kewajiban masing-masing, baik dari suami maupun istri. Bagaimana dengan pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di negara kita? Menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan UU PRI nomor 1 tahun 1974, di sana dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam peraturan undang-undang pernikahan ini ditekankan bahwasanya dari pernikahan tersebut bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nikah didasari oleh beberapa dalil dari kitab suci Al-Quran. Nah, di antara dalil-dalilnya, yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat
21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, di dalam surah Ar-Rum ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan istri-istri dari jenis kita sendiri dengan tujuan supaya kita cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di sana akan timbul rasa kasih sayang. Dan bagi orang-orang yang berfikir akan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dan laksanakan. Adapun dalil yang kedua, yaitu Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, pada ayat ini dijelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah menjadikan pandangan manusia itu kepada hal-hal yang indah, kepada hal-hal yang ia cintai, yang ia ingini. Di antaranya adalah wanita-wanita. Kemudian anak-anak, termasuk harta benda yang banyak, baik dari emas, perak, dan juga binatang pilihan. Mungkin seperti kuda yang bagus, yang kokoh, kemudian binatang ternak, dan sawah ladang, yang mana semua adalah kesenangan hidup di dunia. Tapi ingat, Allah kunci bahwasanya
di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, artinya surga. Selanjutnya dalil yang ketiga yaitu surat An-Nahl. Surat yang ke-16 ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, pada ayat ketiga ini Allah tekankan bahwasanya Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang baik, baik untuk istri-istri kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk cucu-cucu kita. Tapi pada kenyataannya sebagian orang masih ada yang beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugilah bagi mereka yang beriman kepada batil dan mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya masuk kita pada tujuan nikah. Tujuan nikah itu yang pertama adalah mendapatkan ketenangan hidup dan ketentraman hati yang dikenal dengan mawaddah warahmah lahir batin antara suami dan istri. Anak-anak sekalian, dengan menikah kita akan mendapatkan ketenangan hidup dan ketentraman hati. Kenapa kita mendapatkan ketenangan hidup dan ketentraman hati? Karena dengan menikah itu kita sudah menentukan pilihan dan mendapatkan wanita pilihan kita. Dan tentu kita terhindar dari melihat wanita yang bukan mahram kita. Artinya pandangan kita lebih terjaga. Dan setelah kita mendapatkan pasangan pilihan, kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Karena kita tidak akan mencari-cari lagi. Tidak akan menoleh kepada yang lain lagi. Nah, dengan hidup tenang, hati pun akan tentram. Nah, itulah tujuan dari pernikahan. Yang pertama. Yang kedua, tujuan dari nikah itu adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan soleh solehah. Nah, anak sekalian, dengan menikah kita mengharapkan akan melestarikan keturunan kita. Dan dengan menikah inilah kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang sah. Sah menurut agama, sah menurut negara Republik Indonesia.
Dan dengan menikah itu kita berharap akan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Anak yang baik, anak yang patuh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian yang ketiga, tujuan dari menikah itu adalah membentengi akhlak. Akhlak kita akan terjaga ketika kita sudah menikah. Mulai dari pandangan, mulai dari sikap, pergaulan dengan lawan jenis, itu akan terjaga ketika kita sudah menikah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menjadi alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan. Nah, dengan menikah itu kita akan terhindar dari kemaksiatan. Karena dengan menikah Allah akan menghalalkan yang sebelumnya haram bagi kita untuk melakukan. Bahkan dengan menikah, berhubungan suami istri itu merupakan ibadah. Dan itu diajarkan berdoa dengan berserah diri kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kelima, menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, dengan menikah, kita akan menata rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan segala aspek kehidupan, termasuk diantaranya membina rumah tangga. Bagaimana nanti seorang ayah berperan sebagai pemimpin dan membimbing anggota keluarganya, mulai dari istri, kemudian anak-anaknya, dan keturunannya. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuan dari menikah tersebut adalah memenuhi kebutuhan biologis yang halal, sah, dan suci. Nah, dengan menikah, hubungan biologis antara suami dan istri menjadi halal, sah, dan suci. Setelah kita memahami tujuan dari nikah, sekarang kita masuk kepada hukum nikah. Nah, hukum nikah itu ada 5. Yang pertama, mubah. Mubah artinya boleh. Hukum asli dari menikah itu adalah boleh. Jadi setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu boleh menikah dengan calon pasangannya. Yang kedua, hukum nikah itu adalah sunnah. Kapan nikah menjadi sunnah? Yaitu bagi orang yang telah memenuhi syarat dan berkeinginan untuk menikah, serta mempunyai kemampuan lahir batin dan memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga. Jadi jika seorang telah memenuhi syarat, memiliki keinginan, dan mempunyai kemampuan lahir batin, dan memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga, maka jatuhlah hukum sunnah untuk menikah. Yang ketiga, wajib. Nah, bagaimana dengan wajib? Yaitu bagi mereka yang mampu lahir dan batin, cukup umur, dan khawatir terjerumus perbuatan nikah. Jadi kata kuncinya adalah setelah mampu, lahir batin, cukup umur, khawatir dia terjerumus kepada perbuatan nikah, maka jatuhlah hukum wajib menikah baginya. Kemudian yang keempat adalah makruh. Nah, makruh bagi siapa? Bagi yang belum mempunyai keinginan untuk menikah dan juga belum mempunyai kemampuan yang cukup, dikhawatirkan tidak mempunyai tanggung jawab. Kemudian yang kelima, haram. Nah, ternyata nikah itu bisa juga menjadi haram. Kapan?
ketika diawali dengan niat buruk atau niat jahat. Bagaimana contohnya? Seperti orang yang menikah untuk balas dendam. Nah, masuk kita kepada fase berikutnya, yaitu syarat nikah. Nah, syarat nikah itu yang pertama adalah calon suami. Nah, bagaimana syaratnya? Seorang calon suami itu harus beragama Islam. Kemudian dia itu balik. Kemudian berakal. Kemudian bukan mahram dari calon istrinya. Dan orang yang dikehendaki muayyan, beridentitas jelas. Kemudian yang kedua tentu ada calon istri. Nah, bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri hampir sama dengan syarat untuk calon suami, yaitu sama-sama beragama Islam, sama-sama balik. Kalau laki-laki baliknya itu dia sudah mimpi basah, kemudian yang perempuan ini sudah menstruasi, kemudian dia berakal, kemudian bukan mahram dari calon suami, dan sedang tidak mempunyai suami, dan juga tidak dalam masa iddah. Nah, ini kata kuncinya bagi yang istri, tidak mempunyai suami. Artinya jangan sampai seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang dalam hubungan nikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau dia mau menikah tentu dengan wanita ini, yang wanita ini tentu harus cerai terlebih dahulu dengan suaminya dan ditunggu masa iddahnya. Itu apa itu masa iddah? Masa menunggu. Masa menunggu untuk dibolehkan menikah kembali. Itulah masa iddah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wali. Nah, wali nikah maksudnya. Apa syarat dari seorang wali nikah? Tentu dia seorang laki-laki beragama Islam, balik, berakal, adil, merdeka, mahram dari calon istri. Kemudian memiliki hak perwalian. Nah, maksudnya adalah mahram calon suami itu bisa dia bapak atau saudara laki-laki, kakek, dan sebagainya. Kemudian memiliki hak perwalian. Nah, di sini ada orang yang mendapatkan hak perwalian, diantaranya adalah wali hakim, yaitu dari kantor urusan agama. Kemudian yang keempat, ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi inilah nanti yang akan menentukan sah atau tidaknya prosesi pernikahan. Nah, karena ini adalah hal yang sangat sakral, maka harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan. Apa itu? Pertama, laki-laki, kedua, beragama Islam, kemudian balik, berakal, adil, nah, merdeka, dan dapat melihat. Nah, khusus mazhab Syafi'i, nah, di sini ditekankan saksi itu hendaknya yang bisa melihat, dengan arti kata tidak dalam keadaan buta. Kemudian yang kelima, sirat atau ijab kabul atau disebut dengan akad. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari sirat tadi atau akad. Akad itu adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Jadi akad itu
terdiri dari hubungan timbal balik. Ada perkataan dari pihak wali perempuan, ada ucapan terima dari pihak mempelai laki-laki. Nah, ada istilah dalam akad itu dibagi menjadi dua, ada ijab, ada kabul. Apa itu ijab? Ijab itu adalah ucapan wali yang berisi pernyataan menikahkan anaknya atau yang menjadi anak karena pertalian darah. Nah, jadi ucapan dari seorang wali sebagai penyerahan anaknya kepada calon suami ketika pernikahan. Nah, di sini kita buatkan contoh ijab, yaitu saya nikahkan anak kandungku Aminah dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Nah, kemudian setelah itu akan dijawab dengan kabul. Nah, apa itu kabul? Ucapan calon suami yang berisi penerimaan nikah dirinya dengan calon istri tersebut. Nah, contoh kabul, saya terima menikahi anak kandung Bapak Aminah binti Abdullah dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Nah, rukun nikah. Nah, tadi di atas sudah kita jelaskan syarat-syarat nikah. Nah, sekarang kita lanjut dengan rukun nikah, yang mana intinya 5 kelompok di atas tadi sama dengan 5 kelompok yang ada pada rukun nikah ini. Perbedaannya adalah rukun itu merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu ibadah menjadi sah. Jadi nikah itu bisa menjadi sah pelaksanaannya jika kelima komponen tadi terpenuhi. Artinya ada calon suami, ada calon istri, ada wali, yakni wali nikah, ada 2 orang saksi yang adil, kemudian ada ijab dan kabul atau sigot. Nah, sekarang silakan diamati prosesi pernikahan atau prosesi ijab kabul, yang mana di sini bertindak sebagai wali adalah wali nikah, yaitu orang tua dari calon mempelai wanita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Kita langsung aja, Pak ya. Iya. Ya. Mulai dengan bismillah. Panggil nama lengkapnya, Pak. Jawab mungkin di dalam pernikahan. Joni Alexandra. Aku nikahkan anak kandungku Fatan Insani Rais dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Aku terima nikahnya anak kandung Bapak Fatan Insani Rais dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair wa razaqakum at-taqwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian tepat pada jam 15.
dari video tadi dapat kita melihat bagaimana prosesi ijab kabul yang dilaksanakan oleh wali nikah, yaitu bapak dari calon mempelai wanita, kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi. Setelah ijab kabulnya dinilai memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat, maka pernikahan tersebut dikatakan sah menurut ajaran agama kita. Selanjutnya, mari kita coba bandingkan video yang tadi dengan video berikut ini, yang mana di sini yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu bapak kepala kantor urusan agama Islam. Nah, silakan ditelaah dan dicermati. Apa ya, Wan? Ya, coba. Tunai. Oh ya, lancar rumahmu ya. Ya, Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ikhwanuddin usallu ala ma amarallahu bi min ihsanin bi ma'rufin wa tasrihim bi ihsan. Ya saudara ikhwanuddin, saya nikahkan dan saya kawinkan Yulistiani binti Rofikin untuk diri saudara dengan wali bapak yang ijabnya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin, cincin emas 3 gram dan uang Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yulistiani binti Bapak Rofikin dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Cukup sah sih? Sah. Barakallahu wa baraka wa jama'a bainahuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, dari video kedua ini terdapat perbedaan dengan video yang pertama, terutama dalam lafaz ijab dan kabul. Nah, karena di sini yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, maka di sana dia menyebutkan ketika menikahkan itu, dia menyebutkan yang mana walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan. Di situ ada dilafazkan. Jadi ada perbedaan antara lafaz ijab antara wali hakim di video kedua ini dengan wali nikah di video yang pertama. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan, yaitu ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada orang yang haram dinikahi, itu dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 23-24, yang mana secara umum bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Siapa itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi? Yang pertama adalah orang yang tidak boleh dinikahi sebab keturunan. Siapa saja mereka? Pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas. Artinya kita tidak boleh menikahi orang tua kandung kita. Kemudian nenek kita. Selanjutnya yang kedua adalah anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
Nah, seorang bapak tidak boleh, haram hukumnya menikahi anak perempuannya, anak kandungnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan kandung, seayah dan seibu. Haram hukumnya bagi kita untuk menikahi saudara perempuan kandung kita, kemudian saudara perempuan yang seayah dengan kita, atau yang sama-sama si ibu dengan kita. Kemudian seterusnya adalah bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu kita. Tidak boleh kita menikahi, haram hukumnya. Kemudian seterusnya adalah anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki kita. Artinya kita tidak boleh menikah dengan kemenakan kita sendiri. Selanjutnya, kelompok yang kedua, orang yang tidak boleh dinikahi sebab pernikahan. Karena terjadi ikatan pernikahan. Siapa saja mereka? Yang pertama, ibu dari istri kita atau ibu mertua kita. Karena ibu mertua kita telah menjadi orang tua kita karena disebabkan oleh pernikahan. Kemudian anak tiri. Apabila ibunya sudah dicampuri. Sebagai contoh, kita menikah dengan seorang istri yang memiliki anak perempuan, maka statusnya adalah anak tiri bagi kita, dan kita telah bercampur atau berhubungan dengan ibu tersebut, maka haram bagi kita untuk menikah dengan anak dari istri kita yang telah kita nikahi. Kemudian yang ketiga adalah istri bapak atau ibu tiri. Contoh, bapak kita menikah kembali, kemudian kita nikahi ibu tiri tadi atau istri baru dari bapak kita, maka haram hukumnya. Dan yang keempat itu istri anak atau menantu. Haram baginya seorang mertua untuk menikahi menantunya sendiri. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah orang yang haram dinikahi sebab persusuan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ibu yang menyusui. Maksudnya di sini adalah ibu lain yang menyusui ketika kita kecil. Bisa jadi air susu ibu kandung kita kering dan tidak bisa menyusukan lagi, maka dicarikan orang lain untuk menyusukan kita. Ketika kita sudah tumbuh dewasa, haram hukumnya bagi kita untuk menikahi ibu yang telah menyusui kita. Kemudian yang kedua adalah saudara perempuan sepersusuan. Maksudnya adalah anak perempuan dari ibu yang telah menyusui kita ketika kecil. Maka itu haram baginya dan bagi kita untuk menikahi. Nah, kemudian yang keempat atau kelompok yang terakhir yaitu haram dinikahi sebab dikumpul. Apa maksudnya? Yaitu menikahi saudara perempuan dari istri kita. Artinya menikahi kakak ipar kita, itu haram hukumnya. Kemudian haram juga menikahi bibi perempuan dari istri kita. Karena kita telah jadi keluarga. Kemudian haram juga menikahi kemenakan perempuan dari istri kita. Artinya ini adalah orang-orang yang berkaitan hubungan persaudaraan dengan istri kita. Nah, setelah orang sah menikah, timbullah kewajiban.
Nah, yang pertama, kewajiban suami terlebih dahulu kita bahas. Kewajiban suami terhadap istri. Apa saja kewajiban suami terhadap istri? Pertama, suami adalah menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Dalam agama Islam, suami berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang akan memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Yang kedua, kewajiban suami adalah memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang ketiga, yaitu bergaul dengan istri secara ma'ruf atau secara baik dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Artinya kita bergaul dengan istri kita dengan baik, begitu juga terhadap keluarganya. Karena keluarga istri kita sudah barang tentu menjadi keluarga kita juga. Kemudian yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Dan yang kelima, suami berkewajiban memberikan kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Artinya di sini suami memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak kepada istri, untuk membantu tugas-tugas istri sesuai dengan sepanjang tidak melanggar aturan agama Islam. Nah, bagaimana dengan kewajiban istri terhadap suami? Nah, kewajiban seorang istri terhadap suami yang utama sekali adalah taat kepada perintah suami. Setelah selesai ijab kabul, maka yang menjadi pemimpin yang harus ditaati perempuan itu adalah suaminya. Karena sang ayah perempuan tadi telah menyerahkan anaknya kepada suaminya. Maka di sini yang menjadi pemimpin adalah suami dan hendaknya ditaati perintahnya oleh seorang istri. Yang kedua, kewajiban istri itu adalah selalu menjaga diri dari kehormatan keluarga. Ini yang sangat penting. Peran seorang istri menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Yang ketiga adalah bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Istri yang baik adalah istri yang bersyukur terhadap hasil usaha dari suami dalam mencari nafkah. Dan yang keempat adalah membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Terakhir masuk kita kepada hikmah nikah. Nah, apa hikmah dari pernikahan? Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah akan tercipta hubungan dan ikatan suci yang halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah pernikahan adalah mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, hikmah pernikahan adalah terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Dengan menikah akan terhindar suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, hikmah menikah adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan istri.
Dengan menikah akan menjalin hubungan silaturahmi antara kedua keluarga besar suami dan keluarga besar istri. Kemudian yang keenam, dengan menikah hikmahnya akan menenteramkan hati, menenangkan pikiran, dan melegakan perasaan. Yang ketujuh, hikmah menikah adalah menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal dan sah. Dan yang kedelapan, membina silaturahim. Kedua keluarga sejahtera bertanggung jawab sesuai fungsi ibu bapak dalam rumah tangga yang sakinah. Dan yang terakhir, hikmah menikah adalah menghindari diri dari penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Dengan menikah akan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak. Karena dengan menikah itu sudah ada tempat penyaluran yang sah dan halal. Dan juga dengan menikah tersebut akan sehat mental dan terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Alhamdulillah, sampai kita pada penghujung video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolahnya masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.